selamat datang di oh ya ampun. Selamat datang dan selamat siang di channel kita di segmen Woman on Topics. Yes. Iya. Kita lagi di mana, Mbak? Kita itu lagi di Black Canyon Coffee di DBL Arena, Jalan Ayani, Surabaya ya. Jadi teman-teman yang lagi kesumuan, kepanasan, tidak mengerti mau kemana ya kan, atau mungkin hari ini yang mau kopdar sama pasangannya. Oh, bisa banget. Iya, bisa banget. Jadi kode-kode gitu, aduh panas banget nih lagi pengen kopi. Jangan lupa untuk datang di Black Canyon DBL Arena, Jalan Ayani, Surabaya. Bener ya Mbak ya? Betul banget, tempatnya nyaman, terus pelayanannya juga ramah banget. Ramah banget. Udah gitu minumannya sama makanannya enak-enak loh, jangan lupa. Jadi kalian pengen makan, kalian pengen jajan-jajan, apalagi kalau kalian pengen kopi, teh, coklat, jangan lupa datang ke Black Canyon Surabaya. Iya, jadi pada segmen Woman on Topic hari ini, episode ini kita spesial banget nih, karena kita kedatangan bintang tamu. Iya, betul. Iya. Siapa sih bintang tamunya, Mbak? Oke, sebelumnya saya kenalkan dulu bintang tamunya kali ini yaitu kita nggak perkenalan diri dulu apa kok sampai lupa? Iya, lupa. Ya ampun. Oke. Iya, seperti biasa di Woman on Topics dengan aku Anya dan saya Lia. Iya. Dan bintang tamu spesial hari ini adalah Bu Wilis. Jadi pasti udah tahu lah ya Bu Wilis itu siapa. Jadi istrinya Pak Arif Affandi. Masa nggak ada yang tahu Pak Arif Affandi? Tak Pasti udah tahu kata lah. sayang. Betul sekali. Jadi pada siang hari ini kita mau bahas temanya child free. Mungkin bagi sebagian orang child free udah tahu lah ya artinya apa. Tapi untuk yang belum tahu tetap saya mau kasih tahu apa itu child free. Jadi child free itu bentar deh. Child free itu bebas anak atau anak bebas? Aduh, anak bebas dong ya. Anak bebas ya. Anak bebas ya. Jadi kalau child free itu ketika sudah child free sekarang. Oh, udah itu ya. Anaknya udah pindah semua jadi child free. Iya. Iya. Jadi nikmati child free sekarang ya. Jadi child free itu adalah ketika seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak ya setelah pernikahannya atau di segala kondisi lah intinya untuk memutuskan bersama pasangannya tidak memiliki anak. Jadi seperti apa sih ngobrol seru kita tentang child free bersama Bu Wilis? Yuk langsung saja kita tanya-tanya. Langsung kita tonton dan tanya-tanya wawancarai Ibu Willy. Iya betul. Iya, terima kasih Mbak Lia, Mbak Anya atas undangannya ke sini. Kita ngobrolin child free. Iya Bu. Iya Ibu, betul. Kayak lagi booming gitu ya Bu ya. Iya Bu, jadi beberapa hari ini tuh ya di sosial media tuh lagi ini sedang mendapatkan dengan ini child free itu tadi. Jadi ada beberapa orang itu yang berpendapat bahwa aku child free aja deh karena ada beberapa tuntutan yang aku masih bisa memenuhi, aku masih bisa belum nutupi kalau seandainya dalam perkawinanku ini aku punya anak. Atau ada juga beberapa orang itu yang memutuskan untuk child free karena ya aku pengen pernikahanku ini karena aku ingin membagikan cintaku ke suamiku aja tanpa anak gitu. Kalau menurut Ibu persepsi child free itu seperti apa sih Bu? Kalau kami boleh tanya dan diterangkan ke teman-teman penonton Woman on Topic gitu ya. Iya. Sebenarnya saya pengen tanya dulu, emang kalau nikah itu menakutkan gitu ya? Sesuatu yang menakutkan itu, kok kayaknya berat takut punya anak gitu ya? Iya, jadi saya tahu isu ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama. Ketika di dalam grup itu, saya punya WA grup gitu, ada yang tiba-tiba begini, kalau saya biar nggak pusing, saya memang ini, kalau saya memang child free gitu. Terus saya tanya apa itu apa? Coba terangin kayak gimana? Seperti apa? Ya. Jadi kenapa kamu memilih child free kayak gitu ya? Nah, iya pada waktu itu mungkin saya baru mendapat isu baru seperti itu. Mungkin belum booming sekali ya, karena memang di dalam grup saya tuh teman saya juga ada mungkin banyak dari aktivis-aktivis atau yang sudah pernah kuliah di luar negeri kayak gitu ya, kemudian membawa mungkin bagi mereka ini
isu yang seksi nih gitu ya. Dan kenapa tidak begitu ya. Nah, kalau kita lihat secara umum mungkin orang katakan di barat gitu aja ya, memang sudah lebih mudah, lebih bebas untuk memilih dia menikah atau tidak, kemudian mau menikah dengan siapa, mau menikah usia berapa gitu ya, tidak dikejar-kejar kayak di sini lah gitu ya. Terus sekarang tidak menikah, tidak punya anak, gitu, memilih tidak punya anak. Sebenarnya itu mungkin sudah lama di sana ya, tapi dengan berbagai pertimbangan. Nah, kalau yang pengalaman teman saya ini karena memang ada banyak hal gitu. Jadi kalau dia karena merasa kalau punya anak akan beberapa itu beberapa sifat itu mungkin menurun ya dari orang tua. Sementara dia itu kondisinya katanya punya kesehatan mental yang menurut dia itu harus jadi perhatian dan itu diturunkan dari orang tuanya. Sehingga alasan-alasan seperti itu dia tidak mau nanti pasti anakku akan seperti saya kayak gitu ya misalnya gitu ya. Jadi saya tidak mau anak saya menderita seperti saya misalnya. Saya tidak mau memberi beban ke lingkungan saya ini dengan orang-orang yang seperti saya gitu ya. Terus saya pada waktu itu masih oh begitu ya. Maksudnya kalau kita sakit atau kalau kita mengalami, sebenarnya kita bisa meminta pertolongan, tapi kenapa harus tidak punya anak gitu, itu jadi sebuah pertanyaan. Sementara di lain pihak orang-orang seperti saya mungkin seusia saya template lah gitu ya. Kalau menikah itu ya nanti kemudian punya anak gitu ya. Memang kan tujuan pernikahan itu kan juga salah satunya memang meneruskan keturunan gitu. Itu kan sudah ya kita semua sudah tahu regenerasi begitu ya dan pasti semua orang tua juga pengennya seperti itu gitu. Nah, sekarang ada isu itu. Booming lagi ya ternyata. Booming Bu. Iya. Kalau menurut pendapat anak-anak muda ini gimana? Wah, jujur Bu, karena kami ini sama-sama belum menikah, jadi ini aku maaf, saya dan aku ya ngomong sama teman-teman, terutama jodohku nanti di masa depan, tolong sabar-sabarlah sama aku. Ada pesan sendiri ya? Iya, ada pesan tersendiri. Iya. Siapa tahu Bu, jodoh saya kan namanya misteri, nggak tahu ya saya Bu. Mungkin jodoh saya hari ini lagi di benua seberang, lagi sekolah, lagi bekerja, cari duit. Datang-datang ke Indonesia ketemu saya kan nggak tahu, terus saya menikah. Kalau menurut saya sih, jika saya kemudian hari memutuskan untuk menikah, saya akan bicara ke partner saya, nanti enaknya kita punya anak atau tidak. Kalau misalnya belum punya anak, pertimbangannya ini. Karena kan pertimbangan menikah punya anak itu kan banyak ya Bu ya, dari sisi ekonomi, terus juga dari kesiapan secara mental, kesiapan secara tubuh. Karena kembali lagi kalau dibalikin ke kesehatan fisik dan mental masing-masing perempuan itu kan beda-beda. Iya. Jadi intinya harus ada komunikasi. Iya. Nah, mungkin ini jadi viral karena kayaknya pertama mungkin ini ada yang baru tahu gitu ya isunya gitu ya. Kalau saya sih gini, begitu ini saya santai aja gitu, saya tanya ke anak saya yang memang bersiap menikah begitu ya, kalau kamu sendiri gimana, saya tanya gitu. Enggak lah, kalau aku sih masih aliran yang punya anak lah, menikah punya anak itulah gampangnya gitu ya. Jadi tenang aja katanya. Nah saya terus terang kita memang menghormati ya apa sih yang menjadi pilihan-pilihan anak juga ya. Zaman sekarang orang tua tuh dituntut seperti itu. Tapi mungkin tidak semua berpendapat seperti itu. Apalagi yang selevel saya itu masih banyak lah anak kalau sudah menikah kemudian ditanya-tanya kapan, sudah positif apa belum, kayak gitu itu kan kayak dikejar-kejar gitu ya. Padahal ya kalau saya sih mungkin memang eranya seperti ini satu gitu. Tapi yang kedua memang ya saya kembali lagi ke tadi, karena saya anaknya 4 gimana mau child free ya. Tapi mungkin ada yang
ada yang berpendapat begini, ketika kita mempunyai anak itu kita juga memberikan beban kepada lingkungan kita, bagaimana setiap orang itu kan membutuhkan air, membutuhkan udara yang bersih, membutuhkan makanan, membutuhkan. Nah ini oke lah, bagus lah. Jadi sudah ada pemikiran-pemikiran untuk memikirkan dunia ini gitu yang semakin padat gitu. Berapa? 8 miliar ya? Iya. Banyak sekali ya. 8 miliar sekoma sekian gitu, bayangkan kalau yang namanya setiap negara itu tidak bekerja sama untuk memikirkan lingkungan, katakan kondisi lingkungan ini, apalagi sekarang global warming gitu ya. Dan sekarang isu-isu seperti sustainability mau nggak mau harus diambil oleh para pemegang kebijakan untuk meneruskan pembangunan gitu ya. Jadi pembangunan itu nggak asal bangun blok-blok, tapi juga harus memperhatikan banyak sekali hal yang menyangkut kehidupan manusia gitu. Termasuk, nah ini gimana dengan isu-isu seperti ini gitu. Nanti kalau ada ibu-ibu yang lain yang berpendapat nanti itu Indonesia kalau misalnya anak-anak mudanya itu child free, banyak itu bisa bergeser ke penduduk dunia itu. Indonesia itu kan sekarang keempat ya. Keempat terpadat. Nah nanti jadi usia para lansia ini akan lebih banyak seperti mungkin keadaannya akan menuju ke sana seperti kondisi seperti di Jepang, di Jerman kayak gitu. Itu kan sudah di beberapa negara-negara Eropa itu sudah angka lansianya udah lebih tinggi gitu ya. Jadi di piramida kependudukan itu gitu kan. Nah, Indonesia tapi kalau sekarang masih akan menikmati demografi jadi usia-usia produktif yang ini. Nah, tapi ketika yang produktif ini memutuskan ada yang child free gitu, ya mungkin banyak kemungkinan sih ya, karena banyak alasan juga gitu, seperti yang tadi itu alasan lingkungan, alasan keadaan pangan dunia. Keadaan pangan dunia itu revolusioner. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah menikah itu sangat menakutkan kemudian ketika kita punya anak gitu loh. Kan anak itu membawa rezeki. Iya, benar banget. Jadi kan sebenarnya kontradiktif kontradiktif bahwa memang nanti orang tua yang baik itu kan akan harus memikirkan soal pendidikan, pemeliharaan, kesehatan kayak gitu-gitu ya. Jadi itu memang mungkin menjadi beban gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya sih memang kalau memang kita fokus gitu ke anak gitu ya, terus kemudian kita punya prioritas misalnya ketika anak masih kecil ya dia jelas harus kesehatannya gitu ya yang ini. Kemudian ketika anak usia sekolah ya berarti pendidikan itu kan nggak cuma sekolah pinter aja, nggak cuma itu gitu ya, bagaimana dia juga pendidikan soal perilaku kayak gitu ya, kemudian bagaimana kemandiriannya menghadapi kondisi sekitar kayak gitu, apalagi tantangannya kan memang semakin besar gitu ya. Jadi semakin kesini semakin besar. Nah, bagaimana dengan orang tua ya? Memang orang tua memang dituntut untuk lebih bekerja keras mungkin ya. Nah, itu mungkin apakah itu menakutkan gitu ya? Karena memang apakah ini menakutkan, mungkin tuntutan itu ya. Berarti kita, kalau saya sih kembali aja prioritasnya gimana lah gitu supaya mungkin kalau saya mungkin punya anak 4 gitu. Kalau anak saya ya mungkin nggak mau nanti anaknya banyak, saya nggak bisa sekolahin ya kalau gitu ya. Mungkin akan punya pikiran seperti itu. Oke, kalau soal pembatasan anak, atau mungkin menunda, sebenarnya kita kan kenal KB ya. Benar banget, ada bahasa itu. Sudah kenal KB ya, mungkin KB itu aja lah lewat mungkin istilahnya penjarakan kayak gitu. Kemudian usia anak pertama dan kedua kalau bisa lebih, kalau saran saya buat yang belum menikah sih gitu ya, misalnya anak pertama, anak kedua, misalnya nanti punya anak lagi, bisa jaraknya 5 tahun lah gitu. Nah itu akan lebih fokus perhatiannya ke Tapi gimana kalau orang yang memutuskan child free ya? Saya kira ada juga fenomena kalau seperti nanti aku adopsi anak aja. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ada. Ya bagus aja sih. Ini apalagi kondisi sekarang pandemi ini banyak sekali
anak-anak menjadi yatim piatu Iya, gitu bener ya. banget. Bener. Malah menjadi Bener banget. kasihan. Nah, tetapi apakah semudah itu kan juga tidak gitu Iya, ya. iya. Jadi memutuskan tapi ya mungkin kalau buat saya masih sebatas isu kayak gitu ya, child free ini. Iya. Child free ini isu dan kok tidak perlu memaksakan ya, tidak perlu memaksakan bahwa nanti ya katakan misalnya seperti kita ngelihat di China gitu ya, Iya. itu kan memang dibatasi gitu kan. Ya maksudnya tidak perlu pemerintah kemudian membuat kebijakan seperti itu. Oke, dijaraki oke lah kalau misalnya KB digalakan gitu ya. Misalnya kayak gitu itu ya, saya masih setuju, itu masih bisa menerima. Bukan berarti saya tidak menerima child free karena ya gimana saya mau child free, saya anaknya 4 gitu ya, terus mungkin anak-anak saya juga akan melihat saya, tapi mungkin secara kuantitas mungkin beda gitu ya, akan berpikir, mereka lebih misalnya memutuskan, saya lebih gini, menghargai pilihan-pilihan gitu, seperti misalnya ketika kalau anak saya, tapi nanti saya mungkin nggak mau punya anak dulu setelah menikah, artinya nanti saya mau selesaiin kuliah dulu karena anak saya nyambi kuliah S2 gitu, jadi kan saya kerja juga, jadi ya saya nggak mau mungkin nggak mau repot banget gitu ya, bayangkan bekerja kemudian kuliah, punya anak, saya mengalami itu semua soalnya ya dulu begitu, jadi saya membayangkan apalagi dia hidup di ibu kota gitu ya, jadi kan jauh dari kerabat begitu ya, itu hal-hal yang harus dipikirkan memang. Betul banget. Mungkin memang ketika kita semakin hidup jauh dari orang tua atau jauh dari komunal kita lah, lingkungan komunal kita, itu memang menjadi tantangan gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin menakutkan gitu ya. Anaknya nanti bertemu siapa gitu ya. Nah, jadi banyak pertimbangan gitu ya. Sama anak-anak orang zaman sekarang pada nggak punya anak aja. Saya kira memang dibutuhkan, kalau memutuskan itu memang pertama yaitu tadi ya seperti Nia bilang, harus antar pasangan. Nggak cukup pasangan menurut saya. Nggak cukup ngomong sama pasangan. Orang tua juga harus diberitahu. Mertua juga. Karena orang tua kita mesti cucu aku mana gitu ya Bu ya. Harus diajak ngomong nanti. Kalian ini gimana sih kok? Nah, takutnya bisa dikejar. Ya itu buat konflik. Yang satu mungkin menerima, yang satu beda ceritanya gitu ya. Terkadang susah juga kan Bu kayak menjelaskan alasan saya untuk tidak child free itu ini, tapi kadang orang tua mungkin ada yang belum paham, enggak saya tetap nggak menerima, mungkin ada yang kayak gitu bisa juga, jadi ya. bisa. Nah itu makanya tadi itu komunikasi itu perlu harus diberitahukan, karena gini, saya melihatnya yang kalau saya agak menakutkan, karena perempuan lah nanti yang akan mengalami tekanan sosial. Ya kan biasanya karena perempuan ini yang hamil, perempuan yang melahirkan, jadi langsung biasanya tuduhannya kan gampang, ini perempuan ini mandulnya nggak ini. Nah ada pressure gitu ya, jadi ada pressure untuk perempuannya, malah biasanya begitu. Kita kan ya bagaimanapun juga ya namanya masyarakat ini kadang-kadang tidak adil ya, masih patriarkis, menyalahkan perempuan. Oke, karena perempuan yang hamil, padahal kan urusan prokreasi ini kan urusan berdua gitu ya. Bener banget Bu. Berdua dan bertiga sih gitu ya, dengan yang di atas menentukan gitu ya. Karena ini juga nggak sih Bu, kalau saya boleh tanya ya, pada saat perempuan itu udah melahirkan, kadang itu ada fenomena baby blues. Nah itu tuh yang kadang sama teman-teman yang child free itu dijadikan alasan kayak, aduh aku nggak mau baby blues, nanti aku pusing ya kan, nanti mertua aku memusingkan dan aku tidak ingin mengalami hal itu. Gimana Bu?
gitu ya. Iya, Ada lagi Iya. fenomena Jadi yang itu sebenarnya ya. Iya, makanya. saya pikir bukan isu child free nih sebenarnya ya. Ya itu hal sebenarnya ini ya tadi kembali sih kalau saya sih soal komunikasi. Kemudian soal pilihan-pilihan bagi pasangan apakah akan masih tinggal di mertua indah apa habis menikah terus ya udah ngontrak aja deh gitu ya. Kita memang udah sepakat menikah, sepakat memulai hidup baru, hidup sendiri, hidup mandiri gitu. Apapun keadaannya, kontrak rumah petak juga oke gitu ya. Kalau misalnya mau mulai dari nol kayak gitu, apakah seperti itu sebenarnya pilihan gitu loh. Lah kalau misalnya masih tinggal dengan mertua atau orang tua gitu, terus kemudian orang tua ini punya tuntutan yang beda dengan kita ya gimana kita untuk mensinkronkan tuntutan-tuntutan itu. Nah, itu tantangan kita kan sebenarnya. Betul sekali. Itu baru soal anak ya mungkin. Iya. Nah, ini kemudian soal interaksi sehari-hari gitu. Nah, itu Iya. yang bikin kepikiran di situ sih lebihan. Jadi kayak sama mertua bagaimana sih menjalin komunikasi yang baik juga. Terkadang juga banyak yang kayak nggak sepaham gitu kan. Ya, jadi isunya sebenarnya ini masalah hubungan antar pasangan dengan pasangan, kemudian dengan orang tua pasangan gitu ya. Betul Nah, sekali. artinya kalau saya memang kenapa sebelum menikah kita itu perlulah saling mengenal. Iya. Nggak cuma dengan pasangan, juga dengan keluarga gitu ya. Jadi misalnya bisi ibuku tuh nggak suka kalau misalnya habis makan cucian piring numpuk gitu ya. Dibisikin gitu loh, harus tahu gitu loh. Biar Kisi-kisinya dulu ya sebelum itu. jadi jangan sampai membuat mertua ini ilfil gitu gara-gara cucian piring, itu kan hal kecil gitu misalnya. Atau misalnya ya nanti urusan-urusan kecil itu udahlah mertua mau campur tangan, mau ngatur-ngatur gitu, udahlah kalau itu hal-hal yang tidak terlalu misalnya menakutkan hubungan kita, hubungan antar pasangan kan nggak perlu terlalu ini. Kita isinya belajar legowo gitu ya. Betul. Ketika kita hidup masih bersatu. Beda lagi kalau kita hidup sendiri gitu. Nah, itu kan ada seninya sendiri. Ada perjalanannya Jadi, sendiri ya. Jadi ya kenapa kalau takut hal seperti itu kenapa nggak diatasi dengan seperti tadi itu ya komunikasi ya lagi-lagi yang dibangun, tapi kenapa harus kemudian jadi takut punya anak ya? Itu sebenarnya kok buat saya kok kurang relevan ya. Ya mungkin memang ya terus nanti punya anak ya baby blues bisa jadi, memang banyak sih kasus ya seperti itu. Ada yang banyak yang mengalami kayak gitu ya, dan itu lagi-lagi saya pikir memang ketika sejak hamil kan waktunya lama 9 bulan ya rata-rata. Itu berarti itu adalah kesempatan bagaimana menyiapkan pasangan juga untuk menghadapi kondisi nanti kelahiran. Setelah kelahiran akan berbeda nih. Iya. Mungkin istri zaman sekarang kan juga bekerja. Iya, Bu. Banyak yang Gimana bekerja. caranya ketika dia bekerja, dia juga harus ngurusin anak gitu. Betul. Iya nggak? Agak betul dikembalikan ke vlog kita yang pertama ya. Vlog pertama Itu kita ya. juga bahas itu, Bu. Jadi mau perempuan itu memilih untuk jadi ibu rumah tangga atau perempuan berkarir. karir atau untuk keduanya. Kan relevan sama yang sekarang. Nah, ya itu tantangan-tantangan sekarang. Saya juga dulu saya merasakan gitu. Jadi saya tahulah bagaimana ribetnya gitu ya. Ketika kita tuh harus kembali ke kantor misalnya kembali masuk kerja setelah cuti gitu. Nah, ini kan kok lagi-lagi komunikasi nih. Ya, pasangan gimana nih nanti kalau misalnya saya udah kembali kerja gitu ya. Terus kita tahu kerjaannya pasangan juga bagaimana, apakah dia bekerja di rumah atau bekerja di kantor atau apa ya. Jadi itu kan bisa dibicarakan bahwa pengasuhan itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab istri gitu. Betul, Betul. Orang tua itu kan berarti suami istri gitu kan. Betul. Nah, itu lagi jadi tanggung jawab pengasuhan ini lagi jangan, karena mungkin hal-hal menakutkan itu tuh bermunculan karena ada pola pengasuhan yang kurang seimbang kali ya. Benar banget. Oke, kalau misalnya gini, misalnya kayak pengalaman pribadi saya gitu ya. Saya memutuskan mengambil alih gitu pengasuhan karena memang
suami dulu kerjanya ya hustle culture kalau bahasa sekarang. Iya. Gila kerja itu ya. Nah, mau nggak mau saya harus mengambil alih itu gitu. Jadi anak-anak di bawah pengawasan saya gitu. Tapi sebenarnya kan kita juga hidup, apalagi sekarang gitu ya. Sekarang ini kan hidup dengan di era digital dengan mudah gitu, misalnya tetap biar kok suami yang sibuk misalnya atau pasangan lah yang sibuk atau istrinya mungkin yang sibuk gitu ya, bahkan sekarang banyak juga bapak rumah tangga ya, banyak. saling memberitahu bagaimana perkembangan anak kayak gitu ya, perkembangan anak step by stepnya. Oh anak ini dia lagi nangis nih, lagi rewel mau tumbuh giginya gitu loh, misalnya di potret anaknya, di video anaknya, terus kemudian jadi tahu, kemudian tetap ketika pulang ke rumah salah satunya atau salah duanya tetap ada bonding, ada anak ini ya lagi ini nggak enak ya, ada sakit, jadi anak juga tahu, mungkin anak belum bisa ngomong sepenuhnya tapi kan sebenarnya dia tahu. Jadi jangan pernah menganggap anak itu tidak tahu gitu loh. Nah baru ya tetap bonding itu tetap penting gitu, tetap dibangun dengan, kalau saya bilang ya kita manfaatkan teknologi yang ada. Kita lebih mudah gitu. Lebih mudah sekarang. Iya, lebih mudah, beda dengan dulu gitu, orang tua itu kan udah nurut gitu. Aku bilang nah, sekarang sudah ya mungkin kalau saya malah takut kalau yang hal-hal yang saya takutkan memang mungkin melihat anak-anak sekarang gitu ya, anak-anak muda sekarang gitu, memang malah justru seperti kayak kesempatan kerja gimana ya gitu lah. Terus nanti mereka apakah saya melihat sih kalau dulu kita bisa bekerja dan kemudian memprioritaskan mau punya rumah, mau punya kendaraan, mau menabung begitu ya, itu masih memungkinkan dengan apa yang kita kerjakan. Tapi mungkin beda dengan sekarang gitu ya. Jadi artinya biaya hidup itu semakin tinggi gitu kan. Benar. Mungkin itu yang memang kalau saya juga ikut khawatir gitu ya. Jadi terus gimana? Masa nggak nikah? Atau usia menikah semakin mungkin mundur gitu ya? Iya Bu. Disesuaikan budget. Soalnya emang realistis sekarang. Iya, betul sih, itu saya pikir itu juga realitas sekarang gitu ya. Makanya saya bilang ya diterima aja gitu. Tapi terus apakah harus takut anak gitu ya? Nah, kalau saya melihat misalnya menjaga jarak lagi ya, itu lebih masuk akal gitu. Atau seperti yang alasan-alasan teman saya tadi itu, mungkin dia punya kondisi-kondisi tertentu, itu buat saya masih bisa terima. Tapi kalau ya tadi seperti Anya bilang, nanti tuh anakku pusing apa? Pasti pusing. Jadi setiap waktu ketika anak masih balita, pusingnya mungkin dia bolak-balik ke dokter, namanya anak itu ya begitu tantangannya. Tapi ketika sudah usia SD beda lagi. Nanti SMP udah mulai bermain dengan orang lain. Nah, SMA, kuliah, setiap step itu ada tantangannya begitu. Itu pasti konsekuensi dari punya anak gitu. Iya benar. Apakah itu menakutkan? Enggak Bu. Enggak Bu, karena saya sebagai anak itu juga dari orang tua tuh ya dibilangin, kamu nih ya nanti SD kamu akan mengalami fase seperti ini. SMP kamu mengalami fase seperti ini. SMA fasenya udah mulai pacaran, lirik cowok. Kuliah yang lirik makin banyak lagi. Kuliah S1, kuliah S2 nanti dilirik siapa lagi, entah itu artis, Jason Momoa gitu. Jadi iya. Jadi tantangan dari orang tua itu ya seperti yang sudah Bu Wilis jelaskan gitu. Ada sendiri-sendiri, dan itu yang kemudian bikin saya kalau menikah nanti ya, jodohku love you. Menunda jodoh ya. Iya, kalau aku nanti bilang ke kamu aku menunda anak, tolong maklum ya, aku wanita karir. Ya, betul. Ya, itu. Setuju. Pokoknya dibicarakan gitu ya. Kuncinya tetap di komunikasi. Iya, sebenarnya sih. Tapi kalau
mungkin memang kalau di Barat gitu ya, ini kan banyak Iya. nilai-nilai yang dibawa dari sono kayak gitu. Iya, Iya, Gitu iya ya. benar-benar. Biasanya memang ya saya dengar sih memang mereka di sana ya memang biaya hidup tinggi gitu ya. Ya pajak tinggi juga meskipun fasilitas dari pemerintah itu juga pajak kemudian untuk untuk services gitu ya, untuk Iya. public service gitu bagus gitu ya. Tapi seiring dengan itu ada konsekuensi kayak gitu Iya. ya. Ya mungkin bisa dipahami ya, bisa Iya. dipahami. Tapi bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Memang sekarang sudah mulai bergeser ya, tidak komunal lagi gitu ya. Dulu kan kita selalu ibaratnya orang tua, kemudian anak